Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safriana Fadila, nomor NPM 231204049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan basis data saya. Yang pertama di sini ada latar belakang dan tujuan perancangan. Untuk latar belakangnya yaitu pengelolaan data krusial di era digital, khususnya untuk administrasi rekam medis. Mahasiswa RMIK wajib mampu mengelola basis data untuk penyimpanan, pengolahan, dan penampilan informasi kesehatan efektif. Penguasaan basis data vital untuk kompetensi profesional mahasiswa RMIK dan mendukung implementasi RME. Untuk tujuan umumnya yaitu membekali mahasiswa D3 RMIK dengan pengetahuan dan keterampilan merancang, mengelola, dan mengimplementasikan sistem basis data informasi kesehatan. Untuk tujuan khususnya yaitu memahami konsep dasar basis data, membuat desain basis data untuk rekam medis, dan mampu menggunakan SQL dan mengintegrasikan basis data ke SIMRS atau RME. Lalu, selanjutnya, hasil analisis kebutuhan dan identifikasi, yaitu kasusnya pengembangan RME di Rumah Sakit X sejak 2010 dengan banyak fitur dan variabel yang kurang. Rumah Sakit X fokus pada pelayanan anak, sehingga perlu dikembangkan RME khusus poliklinik anak. Tugasnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan variabel data untuk pengembangan RME poliklinik anak. Entitas utama yang teridentifikasi yaitu ada pasien, dokter, perawat, catatan keperawatan, asesmen medis anak, resume medis, form imunisasi, pemeriksaan fisik, farmasi, laboratorium, radiologi, dan penunjang jantung. Lalu administrasi dan keuangan, yang terakhir edukasi dan follow up. Untuk contoh atribut pasien yaitu nomor rekam medis, NIK, nama, tanggal lahir, status imunisasi, nama ayah dan ibu. Lalu selanjutnya ada hasil pemetaan struktur data yang bertujuan untuk menentukan nama atribut, jenis data, panjang data, nilai, dan relasi awal untuk setiap entitas agar sesuai standar pencatatan medis. Untuk contoh pemetaan atau pasien yaitu yang pertama datanya nomor rekam medis, atributnya RM, jenis datanya integer, panjang datanya 6. Untuk relasi kuncinya yaitu umumnya menggunakan hubungan one to many, misalnya antara pasien dengan catatan keperawatan atau asesmen medis. Lalu di sini ada desain basis data, Entity Relationship Diagram atau ERD yang telah saya buat. Dan untuk interpretasinya yaitu memvisualisasikan entitas atau pasien, dokter, perawat, farmasi, dan lain-lain dan atributnya, dan menunjukkan keterkaitan proses pelayanan dari asesmen hingga administrasi dan follow up. Lalu di sini ada desain basis data, data flow diagram atau DFD yang telah saya buat. Untuk kesimpulan DFD-nya yaitu menggambarkan sistem yang terpadu dan saling terhubung dan berorientasi pada pelayanan pasien anak. Lalu selanjutnya ada proses perancangan basis data. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu 1. Mengidentifikasi entitas dan atribut, yaitu menetapkan entitas utama dan atribut kunci seperti nomor RM, nomor STR, diagnosa, dan total biaya. Yang kedua, penentuan kunci dan relasi, yaitu menetapkan kunci primer, misalnya pasien atau nomor rekam medis, dan relasi one to many atau money to money. Yang ketiga ada permodelan konseptual dan logis, yaitu membuat ERD visual dan menetapkan tipe data atau panjang seperti varchar, integer, date, atau float. Yang keempat yaitu pemecahan relasi, yaitu membuat tabel penghubung, misalnya pasien, education.
Yang terakhir ada review dan validasi, yaitu memastikan tidak ada redundansi kritis dan integritas referensial. Lalu ada proses normalisasi basis data, yaitu yang pertama ada UNF, yaitu data awal sering terkumpul dengan kolom berulang, misal obat 1, dosis 1, obat 2, dosis 2. Lalu kemudian ada 1NF, yaitu tujuannya menerapkan aturan atomis dan menghilangkan grup berulang. Aksinya memisahkan menjadi tabel-tabel terpisah, misal visit medication dan visit lab. Lalu ada 2NF, tujuannya menghilangkan partial dependency pada composite key. Aksinya memastikan semua atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key masing-masing tabel, misal memisahkan dokter dan medication. Lalu ada 3NF, untuk tujuannya menghilangkan transitive dependency. Aksinya memastikan atribut non-key tidak bergantung pada non-key lain, misal memindahkan spesialisasi dari tabel kunjungan ke tabel dokter. Untuk manfaatnya mengurangi redundansi, memudahkan pemeliharaan data, dan menjamin integritas referensial. Lalu selanjutnya ada hasil rancangan basis data. Berikut adalah rancangan basis data yang telah saya buat di PHP MyAdmin. Untuk interpretasinya, yaitu skema menampilkan pasien sebagai entitas pusat yang terhubung ke entitas klinis, seperti asesmen, farmasi, lab, dan penunjang atau administrasi. Desain telah ternormalisasi dengan relasi one-to-many dominan dan menggunakan tabel master atau lookup untuk standarisasi dan mengurangi redundansi. Struktur ini mendukung alur operasional klinik yang terintegrasi dan konsisten. Yang terakhir, untuk kesimpulan, perancangan basis data rekam medis elektronik atau RME di Poliklinik Anak telah berhasil diselesaikan yang melibatkan identifikasi entitas kunci, yaitu pasien, dokter, perawat, dan lain-lain, penentuan atribut, permodelan relasi atau IRD, dan normalisasi hingga mencapai bentuk terstruktur atau 3NF. Entitas utama didefinisikan lengkap dengan kunci primer dan foreign key untuk menjamin konsistensi data. Proses normalisasi ini penting untuk mengurangi redundansi, meningkatkan integritas, dan memudahkan pemeliharaan data. Meskipun rancangan ini sudah siap diimplementasikan pada DBMS, direkomendasikan penambahan tabel visit untuk pengelompokan transaksi perkunjungan, kolom audit, indeks, serta pengaturan keamanan atau RBAC dan enkripsi untuk implementasi praktis yang optimal. Sekian presentasi basis data dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.